Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, ni'matis sihha wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Ya Rabbana, kama jama'tana fi hadzal makan aw fi hadzal masjid al-mubarak, wajma'na yaumal qiyamah fil jannah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, ij'al khaira umrina akhirah, waj'al khaira amalina khawatimah, waj'al khaira yawmina yawma liqa'ika. Ya Rabbana, urzuqna auladan wa talamidan as-salihin wal hafidhin lil Qur'ani wa sunnati wa fuqaha fid din wa ahlal ulumi wa ahlal khiyari, waj'alhum warasatil anbiya wa qudwatil awliya. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang perlu dibanggakan tiada lain kecuali di saat kita dipermudah oleh Allah bisa ibadah kepadanya. Kalau hari ini ada orang bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli HP, bisa beli rumah, boleh membanggakan itu, tetapi ingat dan sadar kebanggaanmu akan urusan dunia itu sangat sementara. Bahkan betapa banyak orang kalau sudah dikubur di tanah, dia tidak lagi memikirkan motor, rumah, mobil, yang dia pikir adalah amal kebaikan. Maka hal yang perlu dibanggakan di hadapan Allah dan perlu kita pamerkan di hadapan manusia untuk menggugah mereka semuanya untuk rindu bergabung kepada kita adalah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Selain daripada itu tidak perlu kita banggakan. Yang membanggakan jabatan ceritanya sudah berlalu, Fir'aun kurang apa. Yang membanggakan kekuasaan ceritanya sudah berlalu, Namrud kayak apa. Sudahlah, kalau di hadapan Allah nggak usah banggaan jabatan, tetapi jadilah diri kita di hadapan Allah itu paling bangga dengan satu gelar. Apa itu? Abdullah, ibadullah. Itu adalah gelar yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika itu nempel kepada diri hamba. Nabi Muhammad SAW yang pangkatnya tinggi, siapa pangkatnya melebihi Nabi Muhammad? Tidak ada. Para nabi itu pangkatnya tinggi, para rasul pangkatnya tinggi, tapi dari para nabi, para rasul yang paling tinggi Rasulullah. Ketinggian derajat beliau diabadikan oleh Allah dengan cerita Isra Mi'raj yang sangat panjang. Siapa orang yang bisa bercengkrama dengan langsung ketemu dengan Allah kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi ingat, sehebatnya beliau seperti itu, ternyata beliau itu dengerin. Beliau itu walaupun ketemu Allah,
Ternyata apa? Beliau itu kalau makan di bawah, nggak pakai prasmanan, nggak ada prasmanan di zaman Nabi. Beliau makannya di bawah. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa makannya di bawah? Ana Abdullah, aku hambanya Allah. Puncaknya ketawaduan beliau. Dan beliau, Nabi Muhammad yang pangkatnya tinggi itu, paling doyan dan senang kalau makan dengan si fakir miskin. Itulah baginda agung Nabi Muhammad SAW. Orang yang punya jabatan yang barokah manfaat, semakin dia semakin tinggi, hakikatnya dia semakin rendah di hadapan Allah. Dan memang seharusnya di saat kita beribadah kepada Allah itu nggak perlu kita membawa label pangkat dunia kita, nggak perlu, karena Allah itu segala-galanya. Makanya tolong kalau berdoa kepada Allah itu nggak perlu bawa oh saya RT, saya RW, saya Pak Lurah, saya Pak Camat, ngapain? Nggak perlu, tinggalkan itu semuanya. Saya ini hambamu ya Allah, yang lemah, yang fakir. Itu. Kenapa? Seseorang itu kalau sudah meminta kepada Allah dengan merendahkan, merasa dirinya itu orang yang paling banyak bersalah, belum bisa apa-apa di hadapan Allah, maka saat itulah Allah akan memandang itu hamba dengan cintanya. Maka saat itu Allah akan memandang hambanya itu dengan anugerah Allah. Allah akan memandang itu hamba dengan kasih sayangnya. Kapan? Di saat dia berangkat menuju Allah dalam keadaan rendah, hina, tidak ada sedikit pun kesombongan. Mudah-mudahan yang sudah istiqomah dengan subuh keliling tetap hatinya tawadhu. Kadang penyakitnya ada Pak, pulang dari subuh keliling lihat ada di sana, di condol, di pos sana ada pemuda nggak sholat, tukang sampah masyarakat masuk neraka. Ada yang kayak gitu. Jalannya sudah beda, padahal surga kita itu belum tentu Pak. Makanya siapa di antara kita yang setelah ini pulang dari masjid ini, dari sholat subuh berjamaah, kok ternyata menemukan ada di pinggir jalan sana anak-anak muda yang belum sholat, ternyata hatinya terenyuh, dia menangis, ya Allah, tolong bantu ya Allah, kasih hidayah kepada anak itu ya Allah, anak itu belum sempat sholat, kasih hidayah. Siapa yang kayak gitu? Atau kita sombong dengan mobilnya nggak nyapa, gitu. Orang yang ibadahnya sombong gak bakal diterima. Tapi kalau ibadahnya tawadhu, tawadhu itu apa? Kalau melihat pelaku maksiat semakin sayang, semakin santun, itu tanda ibadahnya diterima. Tetapi kalau sebaliknya, siapa sih yang sombong Pak? Iblis. Yang sombong itu setan. Suruh sujud kepada Nabi Adam gak mau. Makanya kalau kebaikan kita menjadikan kita sombong, tak banyak kita juga sama seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kesombongan dari hati kita menjadi orang yang paling tawadhu, sampai nanti kita dikumpulkan dengan pemimpin yang orang tawadhu, yaitu baginda agung Nabi Muhammad SAW. Berbicara tema kali ini tema nggak bisa sebentar. Kalau berbicara tentang pendidikan anak itu bisa beberapa pertemuan. Ya kita ringkas satu pertemuan saja, nggak apa-apa. Di dalam kita mendidik putra putri kita, orang tua harus yakin keutamaan mendidik putra putri kita adalah surga. Yang benar mendidik putra putrinya, maka itulah orang tua yang berjalan di muka bumi ini sebagai ahli surga. Tetapi sebaliknya, orang tua yang teledor di dalam mendidik putra putrinya, walaupun dia ahli sujud, walaupun dia ahli infak sedekah, walaupun dia ahli sholat 5 waktu, tapi teledor gak pernah kontrol anaknya, jangan mimpi akan masuk surga. Gak bisa. Karena diceritakan dalam sebuah riwayat yang sahih, diceritakan oleh para muhaddis, bahwasanya nanti di hari kiamat itu orang ahli surga bisa melihat orang ahli neraka. Tujuannya biar orang ahli surga itu semakin bersyukur kepada Allah. Orang ahli neraka pun bisa melihat orang ahli surga. Tujuannya dibuka kayak gitu semakin nenes orang-orang ahli neraka itu. Tiba-tiba ada
seorang ibunda ayahanda ingin masuk ke surga, kakinya mau diangkat, sudah mau masuk ke surga, tiba-tiba ada anak di neraka menjerit, malaikat, jangan boleh dua orang itu masuk surga, malaikat. Malaikat terheran, kenapa kamu melarang dia? Tempatmu beda, tempatnya beliau beda. Memang malaikat tempatku beda, tempat beliau beda juga. Tetapi ketahuilah yang menjadikan tempatku beda seperti ini karena keteledoran beliau. Kaget malaikat, keteledoran beliau. Emangnya siapa itu? Itu bapakku yang setiap tahun haji, itu ibuku yang setiap bulan umroh. Tapi gak pernah ngontrol aku. Aku kuliah jauh-jauh cuma dikasih duit terus, gak pernah dikontrol gimana pendidikanmu, Al-Quranmu gimana, sudah dekat dengan ulama belum, sudah dekat dengan ustaz belum, sudah dekat dengan habaib belum. Enggak, aku dikasih duit terus. Sehingga dengan duit aku kenal mabuk, sehingga dengan duit aku kenal zina, sehingga dengan duit aku kenal judi. Malaikat bingung, mau penjaga neraka tugasnya ngurus neraka. Tahu-taunya diprotes kayak gitu sama orang ini. Ngadu kepada Allah, ya Allah, Engkau lebih tahu kebenaran apa yang sedang terjadi ya Allah. Ini ada anak ya Allah nuntut orang tuanya ya Allah. Kata Allah, kenapa? Pertanyaan ini bukan pertanyaan sesungguhnya. Allah Maha tahu. Kenapa? Iya ya Allah, orang tuanya asik ibadah sendiri, tapi gak pernah mengontrol anaknya, sehingga anaknya kepleset masuk neraka. Apa jawaban Allah? Lempar kedua orang tua itu ke neraka bersama anaknya. Lihat, Pak, Bu, malam minggu bapak ibunya pulang, bawa sajadah, bapaknya bawa tasbih, anaknya juga pulang, tapi sempoyongan. Mau diterima itu majelis? Mau diterima itu majelis? Ibu bapaknya pulang bawa tasbih, Allah, anaknya juga pulang tapi mabuk. Anaknya juga pulang Pak tapi nggak sholat. Itu akan diterima? Nggak bisa. Masuk neraka. Tapi sisi lain orang tua kami ada anak masuk surga, ada orang tua kepleset ke neraka. Anak di surga itu dengar suara jeritan orang-orang yang disiksa dari neraka, yang digebuki oleh malaikat di neraka. Ada suara tangisan yang kencang sekali sehingga terdengar kepada penduduk ahli surga. Maka sang anak tadi berkata, malaikat, ini tangisan apa? Ini suara siapa? Siapa itu nangis? Malaikat berkata, buka ahli nar. Itu tangisan orang-orang ahli neraka yang sedang disiksa oleh Allah. Mohon maaf malaikat, kayaknya aku kenal suara itu. Boleh nggak aku tengok malaikat? Boleh nggak aku tengok? Ya boleh, nggak apa-apa. Mau kamu ahli surga bebas, mau kemana saja boleh kamu. Ditengok, masya Allah, orang tua kami bapak ibunya lagi digebukin oleh malaikat. Bapak ibunya lagi digebukin oleh malaikat. Maka sang anak tadi memohon kepada malaikat, wahai malaikat, tolong, entas ayahandaku, entas ibundaku, wahai malaikat. Dulu nggak bisa, tolong malaikat entas. Kenapa? Malaikat, memang ayahandaku sholatnya bolong-bolong. Memang ayahandaku masih doyan makan riba. Memang ayahandaku, ibundaku, masya Allah, ibadahnya masih malas-malasan, tapi gak pernah lupa ngingetin aku. Aku kuliah jauh-jauh soal pun awas nak, sholatmu 5 waktu. Pokoknya kalau kamu gak sholat 5 waktu, gak bakal tak kirim duit kamu nak. Wow. Awas nak Al-Quranmu nak, selesaikan 1 juz, 2 juz, 3 juz. Dan jangan lupa nak dekat sama habaib sana, kamu minta doa. Itu orang soleh. Setiap nelpon gak pernah lupa, kecuali dibilang kayak gitu. Akhirnya nempel ke dalam hati sang anak. Maka sang anak jadi anak yang soleh. Akhirnya sampai masuk surga. Lalu sang anak tadi, malaikat, tolong antas. Jadi aku baik itu karena beliau malaikat. Untar dulu, aku tak ngadu dulu kepada Allah. Maka mengadulah ini malaikat kepada Allah, ya Allah, Engkau lebih tahu kebenaran apa yang terjadi ya Allah. Ini ada seorang anak pengen nolong orang tuanya, yang orang tuanya kepleset masuk neraka.
Kenapa kalau dia minta tolong? Iya, karena anaknya merasa menjadi baik karena pendidikan orang tua yang ketat. Apa jawaban Allah? Angkat itu kedua orang tua masuk surga bersama anaknya. Sekarang Pak, pilih salah satu dari dua. Jangan ngantuk, aku salah milih. Ya? Jangan ngantuk. Yang pertama, pilihan yang pertama, masuk surga dulu orang tua, kemudian diseret ke neraka. Jadi pilihan pertama. Pilihan yang kedua, iya kan, masuk neraka dulu baru masuk surga. Milih mana? Milih mana? Milih mana? Jangan ngantuk, takut salah milih nanti. Milih mana kalau? Pilihannya dua. Satu, neraka dulu. Surga dulu baru nyemplung neraka. Yang kedua, neraka dulu baru surga. Milih mana? Milih yang kedua. Yang kedua. Saya milih yang ketiga. Orang cerdas pilih yang ada pilihannya. Iya kan, karena logikanya yang main. Saya pilih yang ketiga apa? Langsung masuk surga bersama anak-anakku. Nggak usah nyicipin neraka, nggak usah juga nyicipin surga kecuali nyemplung ke neraka. Ngeri Pak. Bapak tahu siksaan neraka yang paling ringan? Disebutkan siksaan neraka yang paling ringan itu ada Allah itu coba menyemplungkan jari jemari hambanya. Dicemplungkan jari jemarinya begini Pak. Sebentar, dek ke neraka, dek kemudian dilepas. Ditanya, apa yang kamu rasa? Demi Allah, ini siksaan yang aku rasa siksaan yang sangat pedih. Kenikmatan kamu yang di dunia bagaimana? Lupa gara-gara jari jemarinya, kelingkingnya nyemplung. Gimana kalau yang nyemplung tangannya? Kemudian anggota tubuhnya, maka nggak usah nyoba, nggak usah. Nah, jadi langsung masuk surga bersama anak-anak. Makanya ayo kalau kami kita pantau pulang. Pantau di mana anak-anak kita? Anak-anak. Bahkan kata Rasulullah, di akhir zaman banyak orang tua itu terkena penyakit dayus. Dayus itu apa? Tidak ada kecemburuan jika anaknya maksiat. Anaknya malam minggu diapelin laki-laki, punya anak perempuan. Malam minggu diapelin laki-laki. Sudah tahu itu bukan suaminya. Itu orang lain temennya. Harusnya orang tua itu melarang. Jangan nak, nggak boleh kayak gitu. Malah titip pangsit. Pangsit dari neraka maksudnya. Malam minggu mau mana? Ya malam mingguan Pak. Oh dijemput siapa? Dijemput teman saya Pak. Oh ya sudah jangan lupa pangsitnya. Aji. Anaknya mau maksiat titip pangsit. Harusnya ngomong, kamu laki-laki ngapelin anak? Kamu tahu kamu belum halal. Kalau kamu benar, ayo datangkan orang tuamu ke sini, halalin. Kan gitu. Ini didukung Pak. Didukung. Benar, Masya Allah. Diberikan pangsit 5, besok cerita-cerita Masya Allah. Alhamdulillah, tadi malam saya dapat rezeki. Dapat pangsit 5, iya rezeki dari neraka. Iya, nggak boleh kayak gitu. Orang tua, ayo kita tanya orang tua. Nah ini, di akhir zaman akan ada orang tua terkena penyakit dayus. Rasa cemburunya itu hilang Pak kalau anaknya melanggar. Jujur, ayo jujur. Anak kita nggak sholat subuh itu rasanya lebih berat mana dengan mobil kita yang rusak. Oh kalau mobil kita lecet Pak, ngamuk Pak. Anak kita nggak sholat subuh nyantek. Masih ada besok subuh lagi. Wajib. Hati-hati orang tua. Hati-hati. Makanya kadang kita dalam mendidik anak kita itu orang tua kami separuh Bapak Ibu. Makanya anaknya akhirnya Masya Allah menjadi anak yang gak karu-karuan orang tua kami. Kenapa? Karena pendidikan para orang tuanya separuh. Harusnya urusan dengan Allah nomor 1. Urusan mobil lecet tak bisa diberesin, kan bukan untuk magic. Tapi kalau urusan lecet akidahnya anak kita, lecet pendidikan anak kita, lecet akhlaknya anak kita, Pak. Dunia akhirat tuntutannya itu ngeri. Nggak sholat subuh sekali aja cukup bagi dia masuk neraka lewat jalur tol. Kurang apa? Kami dari Cirebon ke sini alhamdulillah pakai jalur tol cepat. Lu ada juga nanti orang
jangan sholat, tinggalin sholat, itu sudah langsung masuk neraka lewat jalur kontra, cepat. Loh, ada orang tua itu mendiamkan anaknya kayak gini, ada. Bahkan orang tua kami, kadang kita itu di dalam urusan pendidikan agama kita pincang. Oh, anak kita kalau nggak sekolah formal, anak kita kalau nggak kuliah Pak, masya Allah, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Tapi anaknya nggak sekolah ke masjid, MI, ibtidaiyah, belajar fasolatan, yo nyantai, pincang gitu. Emangnya di alam kubur ditanya fisika, matematika, 1+1=2 gitu? Bukan. Di alam kubur ditanya apa? Marabbuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka, wa ma dinuka, wa ma